Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustin Laurentia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha es lumut kreasi rasa. Jadi, presentasi proposal usaha ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester 6 dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, saya akan mulai dari pendahuluan. Es lumut ini adalah makanan ringan yang populer di kalangan anak-anak maupun orang dewasa karena cita rasanya yang unik dan kemampuannya yang menyegarkan. Dengan cita rasa yang menarik, es lumut adalah produk yang memiliki daya tarik karena rasa yang lezat dan varian rasa yang tidak terbatas dan dapat dinikmati oleh berbagai kelompok usia. Maka dari itu, saya melihat peluang besar dalam bisnis es lumut ini. Oke, ini adalah hal-hal yang melatar belakangi saya mengapa saya memilih usaha es lumut, yaitu berasal dari potensi pasar yang besar dan permintaan yang meningkat untuk minuman penyejuk dalam cuaca panas. Selain itu, penggemarnya juga semakin bertambah seiring dengan tren makanan yang berfokus pada tampilan visual yang menarik. Ini adalah peluang bisnis yang tepat yang dengan menggabungkan rasa yang lezat, tampilan yang kreatif, variasi menu yang beragam, di saat musim panas dan cuaca panas ini merupakan momen yang ideal untuk menghadirkan produk seperti es lumut. Ini adalah beberapa strategi pemasaran yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, saya akan menawarkan menu es lumut yang disesuaikan dengan segmentasi pasar. Misalkan, saya akan menciptakan menu es lumut khusus untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Saya juga akan berinovasi dalam produk es lumut dengan menciptakan rasa dan tampilan yang unik. Saya juga akan memasarkan dengan harga produk yang bersaing dengan pesaing-pesaing di pasar, termasuk juga memberikan penawaran-penawaran khusus seperti paket usaha atau promo-promo. Saya juga akan menjaga kualitas produk agar tetap konsisten, sehingga setiap pelanggan yang membeli es lumut saya akan mendapatkan rasa dan pengalaman yang sama. Selain itu, saya juga akan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan ramah dan responsif. Respon yang cepat terhadap pertanyaan atau keluhan pelanggan dapat membantu saya untuk membangun hubungan yang baik dan positif terhadap saya dan pelanggan. Ini juga saya akan membangun merek yang kuat dengan desain logo yang menarik dan kemasan yang menarik juga. Memanfaatkan pemasaran digital juga merupakan salah satu strategi pemasaran saya, di mana dengan pemasaran digital ini akan mencapai audiens yang lebih luas. Saya juga akan mengelola situs web dan media sosial dengan baik. Yang terakhir, saya juga akan menjalin kerjasama dengan bisnis lokal lainnya seperti restoran, kantin sekolah, atau tempat hiburan untuk memasarkan produk es lumut di tempat mereka. Baik, saya akan mencoba menganalisa keuangan dari usaha es lumut ini. Yang pertama, kita membutuhkan modal usaha. Di sini ada bahan baku yang kita butuhkan. Dari bahan baku yang akan saya jelaskan ini, saya akan membuat es lumut dengan 6 varian rasa. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Nutrijel, ada susu cair 1 liter, susu kental manis, ada es batu juga, nata de coco, biji selasih, gula pasir, dan juga botol plastik kemasan yang seukuran 350 ml. Di sini kita dapat mentotalkan modal yang kita butuhkan sebesar Rp564.000. Ada juga biaya tetap untuk cetak spanduk atau banner, ada stiker dan pasta dengan 6 rasa dengan total biaya tetapnya sebesar Rp236.000. Baik, dari data di atas akan dapat kita ketahui bahwa biaya variabelnya adalah Rp564.000, biaya tetapnya adalah Rp326.000. Es lumut yang akan dihasilkan ini sebanyak 150 botol dengan harga jual per botolnya adalah Rp10.000. Analisa keuangan es lumutnya adalah kita akan menghitung pendapatan. Pendapatan ini adalah hasil dari mengkalikan harga jual per botol dengan jumlah botolnya, yaitu Rp10.000 dikali 150 botol yang akan kita dapatkan yaitu pendapatan sebesar Rp1.500.000. 150 botol ini adalah produksi harian, jadi per hari. Maka pendapatan Rp1.500.000 ini adalah pendapatan dalam satu hari. Kita akan menghitung margin keuntungan kotornya. Margin keuntungan kotor ini kita dapatkan dengan
mengurangi pendapatan dengan biaya variabel. Tadi pendapatannya adalah 1.500.000, kita kurangi biaya variabelnya 564.000, maka kita akan dapatkan keuntungan kotornya sebesar Rp936.000. Dari situ kita dapat menghitung laba bersih, yaitu dengan mengurangi margin keuntungan kotornya dengan biaya tetap. Rp936.000 kita kurangi Rp326.000, maka akan kita dapatkan laba bersih hariannya sebesar Rp610.000. Oke, selanjutnya kita akan menghitung titik impas atau BEP, di mana BEP ini adalah jumlah penjualan yang diperlukan untuk menutupi semua biaya tetap maupun biaya variabel, tanpa mendapatkan laba atau mengalami kerugian. Jadi untuk menghitung BEP, di sini kita hanya akan membagi total biaya tetap, kita bagi dengan harga jual per botol dengan dikurangi biaya variabel per botol. Jadi total biaya tetapnya tadi kan kita sudah ketahui ada Rp326.000, kita bagi Rp10.000 harga jual per botol dikurangi biaya variabel per botolnya Rp564.000. Maka akan kita dapatkan titik impasnya yaitu sekitar 0,59 botol es lumut. Ini berarti bahwa kita hanya cukup menjual atau kita hanya perlu menjual sekitar 0,59 botol es lumut atau satu saja kita dapat menjual es lumut, kita sudah mencapai titik impasnya. Nah, ini adalah peluang usaha yang cukup menjanjikan ya. Baik. Nah, dari uraian-uraian tadi di atas dapat saya simpulkan mengapa bisnis es lumut ini layak untuk diinvestasikan. Yang pertama, bahwa es lumut ini adalah produk yang memiliki permintaan yang relatif konsisten sepanjang tahun, terutama di daerah beriklim panas. Minuman segar ini populer di kalangan berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua, bisnis es lumut ini memberikan peluang untuk eksperimen kreatif dalam menciptakan berbagai rasa dan tampilan yang menarik. Ini memungkinkan juga untuk menyesuaikan produk dengan selera pelanggan yang beragam. Bahan-bahan dasar untuk membuat es lumut ini seperti Nutrijel, susu cair, dan gula pasir itu memiliki biaya produksi yang relatif rendah. Ini dapat membantu kita untuk menjaga margin keuntungan yang sehat. Tapi meskipun biaya produksinya rendah, harga jual es lumut ini juga cukup tinggi, terutama jika kita menawarkan varian premium atau kemasan yang menarik. Ini dapat menghasilkan keuntungan yang menarik juga. Selanjutnya, potensi pasar untuk bisnis es lumut ini juga bisa sangat luas. Kita dapat menjual produk melalui gerai kita sendiri, penjualan melalui via online, masuk ke acara-acara khusus, atau kerjasama dengan restoran, kafe, atau toko kelontong. Es lumut juga sangat populer selama musim panas dan acara-acara khusus seperti ulang tahun, pameran, festival, maupun konser. Ini memberikan peluang yang cukup besar untuk kita bisa meningkatkan penjualan selama periode tertentu. Selain es lumut biasa, kedepannya juga kita bisa mengembangkan produk turunan seperti minuman boba atau jenis-jenis minuman yang viral atau populer untuk saat ini. Kemasan yang menarik atau kemasan yang inovatif seperti botol cantik atau kemasan yang ramah lingkungan juga dapat meningkatkan daya tarik produk dan mendukung untuk branding produk ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Dalam rangka mengakhiri presentasi proposal bisnis es lumut ini, saya ingin menegaskan bahwa saya melihat peluang yang sangat menjanjikan dalam industri ini dengan permintaan yang konsisten, potensi keuntungan yang tinggi, dan kemampuan untuk berinovasi dalam produk dan pemasaran. Saya yakin bahwa bisnis es lumut adalah investasi yang layak. Saya percaya bahwa bisnis ini tidak hanya akan membawa manfaat finansial, tetapi juga akan memberikan pengalaman yang menyegarkan dan menyenangkan bagi pelanggan. Saya berkomitmen untuk menjaga kualitas produk, melayani pelanggan dengan baik, dan berkontribusi pada komunitas yang saya layani. Demikian presentasi dari saya, kritik, saran, dan masukan sangat dibutuhkan demi kemajuan dan sempurnanya proposal bisnis ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.